Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat thalaba rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada edisi daring hari ini di pelajaran Sirah Nabawiyah kelas 7, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira dan tak bisa kita hitung. Maka mudah-mudahan dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, menjadikan kita terus bersyukur dan juga menjadikan kita semakin berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang pada hari ini kita akan mempelajari hikmah, mempelajari berbagai macam sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW yang kemudian menjadi contoh dan toladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang kemarin. Pada materi sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah, dan Rasulullah memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan kemudian setelah itu berdakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan, maka sejak saat itulah Rasulullah SAW mulai mendapatkan banyak sekali rintangan dan perlawanan dari orang-orang Quraisy terutama. Sejak Rasulullah SAW ingin, ya, menyadarkan mereka, memberikan peringatan mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka, memberikan peringatan tentang neraka dan seterusnya, menyadarkan mereka tentang Tuhan-Tuhan mereka sembah selama itu, ternyata kemudian membuat mereka marah, dan kemudian mereka melakukan banyak sekali perlawanan dan permusuhan, berbagai macam penindasan dan juga kekerasan mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW dan juga terhadap kaum muslimin. Kemudian juga kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah. Yang ini efek atau salah satu alasan atau ada sebab yang kemudian kenapa kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Habasyah. Dan berikutnya adalah tentang pemboikotan. Baik, kita mulai dari permusuhan Quraisy. Jadi setelah Rasulullah SAW kemudian mulai menyebarkan, ya, Islam secara terang-terangan, maka banyak sekali, ya, beberapa bentuk penindasan, penyiksaan yang dilakukan kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW yang kemudian sebagai utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali mendapatkan rintangan, ya,
mulai dari cercaan, hinaan, kemudian juga bentuk penindasan secara fisik, ya. Tapi walaupun demikian, Rasul adalah seorang yang tentu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dengan mudah kaum kafir Quraisy sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwanya secara terang-terangan dan menjelaskan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kaumnya tidak menjauhi dan tidak menyatakan penolakan mereka. Di awal-awal ketika itu Quraisy tidak begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak begitu peduli sampai ketika Rasulullah SAW kemudian mulai, ya, menyadarkan mereka tentang Tuhan-Tuhan, tentang kebobrokan dari Tuhan-Tuhan mereka. Maka mereka kemudian mulai menunjukkan bentuk perlawanan dan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kemudian menyadari hal itu, maka Abu Thalib, ya, di sini Ustaz menjelaskan tentang Rasulullah dan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang sejak kecil Rasulullah SAW, ya, hidup bersama Abu Thalib. Sejak kakaknya meninggal ketika Rasulullah berumur 8 tahun, Rasulullah SAW hidup bersama, tinggal di rumah Abu Thalib. Dan dari sinilah kemudian Abu Thalib begitu menyayangi Rasulullah SAW, bahkan, ya, dikatakan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW sudah dianggap seperti anak sendiri, bahkan, ya, kasih sayangnya kepada Rasulullah melebihi anaknya sendiri. Nah, ketika itu Abu Thalib yang menyadari akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang bagaimana Rasulullah menghadapi banyak sekali tantangan dan banyak sekali perlawanan, permusuhan yang diarahkan kepada Rasulullah, maka Abu Thalib tidak kemudian tinggal diam saja. Abu Thalib kemudian membela ponakannya, membela Rasulullah SAW dari segala gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Namun kemudian ketika Abu Thalib ini menjadi pelindung bagi Rasulullah, orang-orang Quraisy pun tidak tinggal diam juga. Mereka kemudian mendatangi Abu Thalib beberapa kali untuk merayu Abu Thalib supaya tidak menjadi batu hambatan bagi mereka untuk mencoba menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi beberapa kali selalu mereka gagal, ya, karena Abu Thalib pun ketika membujuk Rasulullah SAW, Abu Thalib tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa menghentikan, ya, karena kasih sayang kepada Rasulullah membuat Abu Thalib pun berpikir ulang, membuat Abu Thalib pun kemudian tidak sanggup untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Abu Thalib meminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Apa ya ketika itu yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka niscaya aku tidak akan meninggalkan perkara itu sedikit pun hingga Allah memenangkannya atau aku binasa demi memperjuangkannya. Niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Sehingga kemudian Abu Thalib pun tidak bisa menghentikan tekad yang begitu kuat dari keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian walaupun begitu, Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap, ya, beberapa kali mendapatkan bentuk penyiksaan dan penindasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beberapa yang dikisahkan dalam beberapa riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam rintangan, ya, berbagai macam penindasan. Seperti kisah berikut, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika sedang melaksanakan ketika Rasulullah sedang melaksanakan salat atau sujud ya di Masjidil Haram, datanglah salah seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt ya. Datanglah tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abu Mu'ayt. Ketika itu Uqbah bin Abi Mu'ayt membawa kotoran unta. Ketika Rasulullah sedang sujud, kotoran unta itu kemudian diletakkan atau dilemparkan di atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Rasulullah tidak bisa berdiri atau tidak bisa bangun dari sujudnya, hingga datanglah putrinya yang bernama Fatimah yang kemudian membersihkan kotoran yang berada di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di beberapa peristiwa yang lain, ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah, di dekat Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayt, kemudian dia mengikatkan bajunya di leher Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah SAW tercekik ya. Dan itu kemudian diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai teman dekatnya Rasulullah SAW. Melihat kejadian itu kemudian membuat Abu Bakar marah, kemudian menarik tangan Uqbah dan melepaskannya dari leher Rasulullah SAW, seraya berkata, apakah kamu akan membunuh orang hanya karena mengatakan Tuhanku adalah Allah? Begitu juga beberapa penindasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan menyeru manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang-orang Quraisy marah, lalu mereka mengeroyok dan memukuli Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka adalah seorang laki-laki bernama Utbah bin Rabi'ah ya. Ini tokoh-tokoh yang harus antum hafalkan ya. Yang pertama adalah tadi Ustaz mengatakan Uqbah bin Abi Mu'ayt ya. Uqbah bin Abi Mu'ayt yang menindas Rasulullah SAW berupa kotoran, membawa kotoran unta dan kemudian mencekik leher Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah bukan Uqbah ya, ini adalah tulisannya salah, bukan qi tapi pakai ta. Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini ya punya saudara namanya Syaibah bin Rabi'ah. Nanti dua-duanya ini adalah orang-orang kafir ya, yang dua-duanya nanti akan mengalami peristiwa tragis ya ketika peristiwa perang Badar ya. Dua-duanya nanti terbunuh oleh kaum muslimin ya, oleh Hamzah dan oleh Ali ya, dalam peristiwa mubarazah di perang Badar. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini kemudian ya dialah yang termasuk menindas kaum muslimin. Ketika itu dia memukul Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kedua terompahnya hingga wajah Abu Bakar babak belur ya, bahkan sampai jatuh pingsan ketika itu, hingga kemudian Abu Bakar ini dibopong ya, diangkat oleh orang-orang Bani Tamim. Ketika kemudian Abu Bakar sadar, menanyakan ya, yang ditanyakan ketika Abu Bakar bangun dari pingsannya adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW ya. Itu luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat Rasulullah SAW yang termasuk ya as-sabiqunal awalun, pertama kali masuk Islam. Kemudian
Beberapa bentuk penyiksaan juga dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah termasuk ya as-sabiqunal awalun juga, termasuk ini dari kalangan budak ya, yang pertama kali masuk Islam ya, generasi awal yang masuk Islam. Bilal bin Rabah adalah seorang budak dari majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal masuk Islam, maka majikannya kemudian menindas Bilal untuk menindas dan memaksa Bilal untuk meninggalkan Islam ya, untuk kembali kepada agama sebelumnya, itu agama mereka ya, agama yang menyembah berhala dan seterusnya. Tapi kemudian Bilal bin Rabah dengan keimanan yang kuat, walaupun ketika itu Bilal disiksa di tengah padang pasir ya, di teriknya panasnya padang pasir, ketika itu disiksa dengan menindihkan batu di atasnya oleh majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Tapi kemudian Bilal bin Rabah tidak sedikit pun keluar dari keislamannya, dipaksa untuk mengatakan Lata dan Uzza, tetapi Bilal hanya mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Kemudian juga masuk Islamnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang terkenal dengan kemewahan dan kebangsamaannya dan juga ketampanannya. Mus'ab bin Umair ini adalah anak dari seorang bangsawan di kota Makkah yang sangat terkenal. Bahkan di beberapa kisah diriwayatkan ya, ketampanan dan kemewahan Mus'ab ini terkenal di seantero kota Makkah. Bahkan dalam ceritanya dikatakan Mus'ab itu ya, parfumnya saja luar biasa, harumnya sampai berjarak 1 kilometer masih tercium ya, yang membuat kemudian gadis-gadis di situ ya sangat mengeluh-ngeluhkan Mus'ab bin Umair. Tetapi kemudian kemewahan dan kebangsawanan Mus'ab bin Umair tidak kemudian membuatnya lupa dengan hakikat dirinya, dengan jati dirinya sebagai seorang makhluk, tidak lupa dengan zat yang telah menciptakannya. Karena ketika Mekah ya ramai dengan pembicaraan kaum muslimin tentang Rasulullah, membuat Mus'ab bin Umair penasaran dan kemudian mendatangi majelis yang biasa Rasulullah mengisi taklim, mengisi dakwah kepada orang-orang yang telah masuk Islam, hingga kemudian ternyata membuat Mus'ab bin Umair tertarik dan bahkan masuk Islam. Dan masuk Islamnya Mus'ab bin Umair dirahasiakan olehnya secara sembunyi-sembunyi, karena orang tuanya adalah tokoh termasuk tokoh di kota Makkah, hingga membuat Mus'ab bin Umair berhati-hati dengan keislamannya, sholat dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Tetapi ternyata takdir Allah ya, Mus'ab diketahui oleh orang tuanya, hingga kemudian orang tuanya mengancam Mus'ab bin Umair supaya meninggalkan Islam, kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tetapi Mus'ab bin Umair memberontak dan tidak mengikuti, karena ini adalah salah satu hikmah yang harus kita jadikan sebagai contoh ya. Ketika kita dipaksa untuk meninggalkan sebuah kebenaran, maka sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita melawannya, walaupun dengan orang tua kita sendiri, tetapi dengan cara yang baik tentunya ya. Tetapi dalam hal-hal yang kemudian bersifat baik, bersifat ma'ruf ya, maka kita tidak boleh sedikit pun menolak, bahkan membentak orang tua ibu kita. Tapi dalam hal sesuatu kondisi yang kemudian kita ya
dipaksa untuk keluar dari Islam, maka kita boleh menolaknya dengan cara yang baik tentunya. Tetapi untuk kebaikan, maka kita harus patuh, kita harus taat kepada orang tua. Maka Mus'ab bin Umar kemudian dipenjara, sampai dipenjara oleh orang tuanya agar Mus'ab ini tidak, agar Mus'ab ini kemudian keluar dari Islam. Bahkan kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan Mus'ab bin Umar dipaksa oleh orang tuanya dengan mengancam, ibunya mengancam tidak makan sampai Mus'ab keluar dari Islam. Tapi apa kemudian keteguhan, kekuatan, keimanan Mus'ab bin Umar tidak sedikit pun goyah. Walaupun kemudian semua kemewahannya dicabut oleh orang tuanya, dipenjara, kemudian dipaksa dan seterusnya, tetapi kemudian Mus'ab bin Umar tidak gentar, tidak takut, kemudian dengan ikhlas meninggalkan kemewahan tersebut karena kecintaannya kepada Rasulullah, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Taib, itulah Mus'ab bin Umar. Maka menjadi salah satu hikmah yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah juga beberapa bentuk penindasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, seperti keluarganya Ammar bin Yasir. Ammar adalah sahabat Rasulullah SAW yang kemudian orang tuanya, ibu bapaknya juga masuk Islam. Ketika itu kemudian keluarga ini disiksa dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Bahkan sampai dikatakan dalam riwayat kemudian ibu bapaknya ini sampai syahid. Yasir dan ibunya Ammar, keduanya kemudian syahid karena kemudian keteguhan dan keyakinan terhadap Islam, hingga membuat mereka tetap sabar dalam penyiksaan sampai kemudian mereka meninggal. Maka kemudian dua orang ini dicatat sebagai sahabat Rasulullah SAW, sahabat dan sahabiah yang pertama kali masuk, yang pertama kali syahid dalam Islam. Ibunya Ammar dan bapaknya Ammar. Taib, itulah beberapa bentuk penyiksaan dan penindasan yang dilakukan kaum muslimin, perlawanan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Hingga kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat kemudian berdoa untuk orang-orang yang telah berbuat aniaya kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi SAW sholat dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, siapakah di antara kalian yang berani mengambil isi perut unta sembelihan Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sholat. Ini juga bentuk tokoh yang kemudian terkenal dengan perlawanan yang sangat keras adalah Abu Jahal. Jadi ada Abu Jahal, kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayt yang meletakkan kotoran di atas punggung Rasulullah SAW dan juga mencekik Rasulullah SAW. Kemudian tadi ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang memukul Abu Bakar As-Siddiq hingga jatuh pingsan. Maka manusia paling celaka Uqbah bin Abi Mu'ayt melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang tatkala Rasulullah SAW sedang sujud kepada Allah, ia meletakkan isi perut unta itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andai kata aku bisa mencegahnya. Ini Abdullah bin Mas'ud yang melihat kejadian ini. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW sedang sujud, tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah putrinya datang menghampiri beliau lalu membuang isi perut unta itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka.
Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Abu Jahal mati ya di perang Badar. Begitu juga Utbah dan Syaibah mati di perang Badar. Utbah dibunuh eh, oleh Ali, kemudian Utbah dibunuh oleh Hamzah, kemudian Syaibah dibunuh oleh Hamzah, oleh Ali ya. Utbah ketika itu melawan Ubaidah, ya, Ubaidah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Tetapi Ubaidah dan Utbah ini tidak berhasil ya, tidak berhasil membunuh. Tetapi ketika itu dua-duanya dalam kondisi terluka, hingga kemudian Utbah ini yang masih hidup ditebas oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Badar. Begitu juga kemudian Syaibah. Syaibah ini kemudian dibunuh juga oleh Hamzah. Syaibah ini melawan Hamzah dalam perang Badar. Kemudian ada Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah ini orang tuanya Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah ya, anaknya Utbah. Ini kemudian dalam perang Badar melawan Ali, ditebas oleh Ali juga dalam mubarazah ya, duel 1 lawan 1. Nanti ini kisahnya akan menarik sekali dalam perang Badar insyaallah di semester kedua. Kemudian Umayyah bin Khalaf juga ya, ini majikannya Bilal bin Rabah yang kemudian nanti dalam perang Badar pun ya sama. Ini dibunuh juga oleh kaum muslimin, terbunuh dalam perang Badar. Ya, dan dikatakan yang membunuh adalah Bilal. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'id. Uqbah bin Abu Mu'id juga nanti terbunuh dalam perang Badar kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah nama-nama yang tokoh-tokoh yang sangat terkenal kekerasan dan kekejamannya kepada kaum muslimin. Demi Allah, demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang ya. Ini kemudian terbukti ya, doanya Rasulullah SAW diijabah. Dan kemudian ya hikmahnya dari berbagai macam penindasan, peristiwa kekerasan terhadap kaum muslimin, maka menjadikan kaum muslimin semakin kuat, mereka semakin yakin dengan keimanannya, dan justru kemudian menarik simpati orang-orang sehingga banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Juga menaikkan derajat ya di sisi Allah SWT dengan keteguhan dan keimanan mereka, membuat mereka tentunya ya menjadikan mereka derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapus dosa-dosa mereka. Baik, itu beberapa hikmah yang mungkin bisa disampaikan. Kemudian kita masuk kepada ya hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah atau nama lain dari Habasyah ya, sekarang ini nama Habasyah disebut dengan Ethiopia ya, ini berada di Afrika ya. Jadi Habasyah ini nama sebuah yang sekarang namanya berganti menjadi Ethiopia. Baik. Untuk memahami hijrah ke Habasyah ya, ada beberapa yang ingin Ustaz sampaikan, yang ingin dibahas pada pembahasan tentang hijrah ke Habasyah. Yang pertama tentang mengapa kemudian Habasyah yang dipilih menjadi tempat hijrah kaum muslimin, kemudian apa alasannya ya, kemudian seperti apa hijrah ke Habasyah, dan juga nanti ada dialog antara kaum muslimin dengan utusan Quraisy yang ingin memulangkan orang-orang yang hijrah ke Habasyah, dan juga jubir dari kaum muslimin yang menjawab ya dialog, yang menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi. Baik, kita awali dari untuk hijrah ke Habasyah, kita mulai dari ya baik tentang kisah sebelum ke hijrah ke Habasyah ada yang terlewat ya, tentang kisah dialog antara Utbah bin Rabi'ah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika itu Utbah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan mengajak dialog Rasulullah SAW yang intinya adalah meminta Rasulullah SAW untuk berhenti dakwah dengan tawaran kemewahan dunia. Utbah berkata, jika kamu menghendaki harta benda, jika engkau ingin mengumpulkan harta benda, jika engkau ingin terkenal, jika engkau ingin mencari seorang wanita dan seterusnya, ya, jika engkau ingin kekuasaan jabatan, semua kemewahan dunia dia tawarkan kepada Rasulullah, ya, yang kemudian tawaran tersebut untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah? Ya Utbah, apakah sudah selesai? Maka Utbah ketika menjawab sudah, maka Rasulullah SAW ketika itu membaca surat Fusilat dari ayat 1 sampai ayat 13. Ya, setelah itu kemudian Utbah terdiam saja, dan kemudian Utbah ini menyadari tentang kandungan yang dibaca oleh Rasulullah bukan syair biasa, ya. Memang begitu, adalah ayat Al-Qur'an yang isinya tentu kalau orang-orang yang paham dengan syair maka tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa memungkiri tentang kemukjizatan, tentang ketinggian bahasa dan seterusnya, ya, karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun bisa membuat kata-kata mirip dengan Al-Qur'an walaupun hanya beberapa, ya, walaupun hanya satu ayat, karena Allah sendiri yang menciptakan, dan kandungan bahasanya, ya, bahasa atau ketinggian, atau dalam ilmu balaghah, ya, dalam ilmu bahasa ada namanya balaghahnya, itu sangat tinggi sekali bahasanya, hingga tidak ada yang bisa menandingi dari kata, dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Hingga kemudian Utbah ketika mendengarkan ayat ini terdiam, dan hampir saja Utbah ini kemudian, ya, mengakui tentang Al-Quran dan mengakui tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi karena keegoannya, karena kemudian, ya, kesombongannya, ternyata Utbah walaupun sudah menyadari tentang kebenaran dari Al-Quran tersebut, tapi dia tidak masuk Islam. Ya, kalau seandainya dia masuk Islam dan menyatakan kepada tokoh-tokoh yang lain, maka tentu ceritanya lain, ya. Tentu kemudian dia adalah orang yang sangat luar biasa seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi takdir Allah sudah menentukan dia adalah orang kafir, sesat selamanya, ya, sampai kemudian masuk neraka. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, mendapatkan ganjaran yang menyedihkan di dunia, ya. Dalam perang Badar kemudian dia terbunuh, ya, oleh Hamzah. Baik. Masuk kepada hijrah ke Habasyah. Jadi kemudian ada beberapa sebab atau faktor yang kemudian membuat kaum muslimin, ya, hijrah ke Habasyah. Ya, beberapa faktor kenapa kemudian kaum muslimin harus hijrah adalah yang pertama karena tekanan demi tekanan, ya. Jadi penyiksaan, penindasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, ya, hingga membuat kesabaran kaum muslimin, tetapi mereka tetap sabar, tetapi kesabaran yang sangat luar biasa, ya. Tentu ini akan membahayakan bagi kelangsungan atau keberlangsungan dakwah itu sendiri, sehingga kemudian Rasulullah SAW mencari jalan, ya, mencari solusi dari masalah tersebut, hingga kemudian Allah mengisyaratkan untuk hijrah, ya. Ini seperti apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, ya, seperti misalkan ceritanya tentang Ashabul Kahfi, bagaimana ke orang-orang dari 7, ya, orang ini kemudian meninggalkan tempatnya, ya, keluar dari tempat tinggalnya yang ketika itu sangat berbahaya bagi keimanannya, hingga kemudian disebut dengan Ashabul Kahfi, ya, karena masuk di 7 orang ini kemudian masuk ke dalam sebuah gua yang menyelamatkan diri dari kezaliman, dari penganiayaan raja mereka, ya, dan tercatat dalam Al-Quran, ya, kemudian diceritakan dalam surat Al-Kahfi, ya. Baik. Kemudian hingga membuat Rasulullah SAW kemudian, ya, mendapatkan isyarat dari Allah, dan akhirnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah.
Kemudian kenapa kemudian Habasyah yang dipilih sebagai tempat hijrahnya? Ya, karena yang pertama adalah Habasyah memiliki raja yang adil. Ya, diceritakan dalam riwayat kemudian di sini dikatakan dalam riwayat yang ada di sini, ya. Sebaiknya Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ini adalah pengarang buku sirah, ya, yang pertama kali, ya. Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil sekali, di dalam kekuasaan tidak seorang pun boleh dianiaya. Di sana adalah bumi kejujuran sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Ini terdapat dalam buku, ya, Ibnu Hisham. Kemudian juga ya, tentu Rasul adalah orang yang sangat cerdas, ya, memiliki wawasan yang luas, ya, mengetahui ada sebuah negeri yang negeri tersebut rajanya adil dan makmur negaranya, dan juga menjadi salah satu tujuan dagang Quraisy, ya. Sehingga mereka, ya, Quraisy tidak memiliki otoritas di Habasyah. Artinya walaupun mereka lalu lalang di situ, tapi tidak memiliki otoritas atau tidak memiliki kekuasaan. Jadi orang-orang Quraisy tidak bisa semena-mena kemudian terhadap mereka. Karena ketika mereka kaum muslimin berada di negeri Habasyah, orang Quraisy tidak bisa menyentuhnya karena ada raja yang melindunginya, ya, ada orang atau raja yang memang terkenal, ya, kebaikannya walaupun dari Nasrani, ya. Kemudian ya, ini beberapa uh, pendukung, ya, beberapa sebagai, ya, kajian-kajian yang kemudian disimpulkan seperti ini, bahwasanya Jazirah Arab, ya, ketika itu memang dikuasai oleh Quraisy yang mereka rata-rata tidak menyukai dengan Islam, ya, memusuhi Nabi, ya, dan juga memiliki otoritas yang besar di Jazirah Arab, tetapi tidak termasuk Habasyah. Nah, Habasyah beragama Nasrani. Justru kemudian walaupun beragama Nasrani, ketika itu memang Raja Najasyi ini walaupun beragama Nasrani tapi masih mengikuti ajaran yang, ya, benar, tidak seperti sekarang. Nasrani sekarang sudah tercampur baur, sudah jauh dari ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh nabi-nabinya. Ya, ini beberapa alasan kenapa hijrah ke Habasyah, ya. Pertama adalah menghindari tekanan kafir Quraisy, kemudian bebas beribadah tanpa kekhawatiran, ya. Kemudian menyebarkan agama, melanjutkan dakwah, kemudian dan hasilnya, ya, setelah kemudian dari peristiwa ini ternyata dampaknya luar biasa, ya. Islamnya Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini yang tadi Nasrani kemudian pindah masuk Islam, dan juga warga-warga dari Habasyah. Kalau rajanya masuk Islam, maka otomatis biasanya penduduknya atau ya, negara yang dipimpin oleh raja tersebut, ya, warganya pasti mengikuti rajanya. Kemudian menjadi basis cadangan dakwah di samping Mekah. Ini tentu menguntungkan bagi kaum muslimin, ya, terutama bagi kalangan yang lemah. Mereka tidak punya perlindungan, ya, kecuali kalau tokoh-tokoh mereka punya, ada seperti Abu Bakar misalkan, dia adalah seorang tokoh yang sangat disegani, sehingga tidak mudah orang-orang Quraisy berlaku sewenang-wenang. Tetapi orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, maka mereka sangat rentan sekali, ya, ditindas dan disiksa oleh orang-orang Quraisy, sehingga banyak di antara orang-orang lemah yang berhijrah ke Habasyah. Nah, kita akan mengenal siapa itu Raja Najasyi. Raja Najasyi namanya adalah Ashamah bin Abjar, ya. Ashamah bin Abjar An-Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu namanya Ashamah bin Abjar. Dia, ya, awalnya adalah ayahnya ketika itu hanya memiliki putra, yaitu Ashamah. Jadi Najasyi ini adalah gelar untuk Raja Habasyah, ya, digelari dengan An-Najasyi. Jadi Ashamah ini kemudian
anak dia memiliki ayah. Awalnya mungkin ada ayahnya yang sebagai raja, karena ayahnya hanya memiliki satu anak, sehingga kemudian secara turun temurun kerajaan kemudian jatuh kepada anaknya, yaitu As-Samah. Nah, As-Samah inilah yang terkenal dengan kebaikannya, keadilannya, ya, Raja Habasa yang terkenal dengan adil, kemudian rakyatnya hidup sejahtera, negaranya dilindungi oleh rajanya, betul-betul adalah Raja Ashamah bin Abjar. Dia nanti kemudian masuk Islam. Ini untuk sejarah secara lengkapnya mungkin agak panjang ya. Ustaz hanya menyampaikan secara singkat saja. Nama Raja Najasyi di Habasya ketika itulah Ashamah bin Abjar. Baik. Ya, ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-7 Nubuwah di hijrah yang pertama ya. Ini jumlahnya 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Kemudian dilanjutkan hijrah yang kedua ya, sampai jumlah total seluruhnya itu adalah kurang lebih 80 orang ya, 80 kaum muslimin dari laki-laki dan wanita. Di antara wanita yang ikut adalah Ruqayyah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah atau istrinya dari Utsman bin Affan yang ikut hijrah ke Habasyah. Kemudian di situ ada Utsman bin Affan ya sebagai pemimpinnya ketika itu. Ya, jumlahnya kurang lebih 80 orang. Mendapatkan perlakuan baik ketika di negeri Habasyah karena rajanya yang sangat terkenal dengan baik dan jujur dan adil. Ini adalah rute ya, rute kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ini peninggalan-peninggalan dari Raja Habasyah. Baik. Ya, berikutnya ya, berikutnya kita akan membahas tentang berikutnya adalah tentang pemboikotan ya, tentang pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ya. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ya, ini Bani Hashim adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di pemukiman Bani Hashim. Bani Hashim adalah nama dari kakek buyutnya Rasulullah SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Ya, jadi Bani Hashim itu berarti ya Abdul Muthalib dan juga saudara-saudaranya. Ya, kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian Bani Hashim ini sangat, walaupun di antara mereka ada yang belum masuk Islam, tetapi mereka sangat solid sekali untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tekad Quraisy membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat, ya, belum padam, bahkan bertekad merusak perlindungan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib pamannya Rasulullah selalu berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Tetapi mereka pun tidak gentar, ya, walaupun nanti harus berlawanan dengan sukunya Abu Thalib, tetapi mereka tidak takut, ya, tidak berhenti untuk tujuannya untuk menghentikan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya karena kemudian dua atau Bani Hashim dan Bani Muthalib ini yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian akhirnya mereka membuat ya sebuah rencana, yaitu memboikot Bani Hashim dan Abdul Muthalib.
Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk siap melindungi Nabi. Ya, ketika rencana orang-orang Quraisy ketika itu ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diketuai oleh Abu Thalib, sehingga Abu Thalib kemudian mengumpulkan ya saudara-saudaranya dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk kemudian bersama-sama melindungi salah satu ya sukunya, ya salah satu anggota sukunya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya, salah satu ya termasuk kelebihan atau kekurangan ya, fanatisme golongan ya, walaupun mereka kemudian hidup ya sering perang, tetapi mereka kemudian dalam hal kesukuan mereka sangat kuat, sangat solid, mereka saling melindungi. Sehingga kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib ini melindungi Rasulullah SAW dari ancaman ya pembunuhan orang-orang Quraisy. Yes, mereka kemudian sepakat melindungi Rasulullah SAW, walaupun di antara mereka ada yang belum masuk Islam, kecuali Abu Lahab. Ya, kita tahu Abu Lahab ini pamannya dari keturunan Abdul Muthalib, dari anggotanya Bani Hashim, tetapi Abu Lahab ini kemudian membelot bersama, bahkan kemudian mendapat pujian dari Hindun. Ini Hindun adalah istri dari Abu Sufyan ya. Nanti juga dia akan masuk Islam nih Hindun. Walaupun dalam perang Uhud ya termasuk yang sangat kejam sekali, melukai pamannya Rasulullah SAW itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kecuali Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini kemudian membelot, tidak bergabung dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya, Abu Lahab termasuk musuhnya Rasulullah ya, menjadi rusuh walaupun paman tetapi menjadi musuh Rasulullah SAW. Hingga kemudian dibuatlah piagam kezaliman yang ini namanya adalah pemboikotan. Apa saja isi pemboikotan? Yang pertama adalah larangan menikah. Larangan menikah, jual beli, berteman, berkumpul ya, masuk rumah, berbicara, berdamai, berbelas kasih hingga Nabi SAW diserahkan untuk dibunuh. Butir-butir di atas menunjukkan kafir Quraisy telah merencanakan dengan sangat matang. Ya, intinya adalah ini untuk mengkerdilkan Bani Hashim. Ya, siapa yang menghalangi Rasulullah maka akan mendapatkan perlawanan, begitu ya tujuannya. Tetapi Bani Hashim tidak gentar. Ya, ini kejadian ini sampai berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ya, dari 7 kenabian hingga 10 kenabian. Sampai kemudian mereka betul-betul mengalami kesusahan. Ya, dikatakan di situ mereka betul-betul mengalami ya paceklik ya, makanan mereka sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali, walaupun beberapa di antara orang-orang yang sangat ya menyayangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Bani Hashim, di antara adalah ibu susu Rasulullah ya, Halimah Sa'diyah, termasuk yang ikut menyelundupkan makanan kepada kaum muslimin ya Bani Hashim, kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu juga Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah. Ya, Abu Jahal berkelahi dengan Abu Bukhturi ya dan Hisham. Nah, ini kemudian mereka inilah ya yang kemudian berusaha untuk menghentikan pemboikotan. Ada Abu Bakhtari ya Al-Ash, kemudian Hisham bin Al-Haris bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, ini yang tokoh-tokoh yang kemudian ingin menghentikan pemboikotan tersebut. Ya, sehingga kemudian dalam beberapa ya waktu setelah itu dikisahkan perjanjian itu kemudian ingin dirobek oleh tokoh-tokoh yang tidak suka dengan atau yang merasa bahwa perbuatan kaum kafir itu termasuk perbuatan yang menganiaya ya, sehingga kemudian mereka hendak menghentikan dari pemboikotan tersebut. Tokohnya yang berusaha untuk menghentikan ya pemboikotan tersebut ya diantaranya adalah Hisham bin Amru bin Rabi'ah ya. Kemudian yang merobek ya, yang ingin merobek dari isi perjanjian tersebut adalah ya,
Siapa? Namanya adalah Mut'im bin Adi ya. Mut'im bin Adi ini kemudian berdiri hendak merobek dari isi perjanjian tersebut, tetapi belum sempat dia, niatnya sudah ada, tetapi ketika hendak merobek ternyata lembaran tersebut sudah habis dimakan oleh rayap ya. Tinggal tersisa dari isi perjanjian atau isi pemboikotan tersebut hanya tersisa satu tulisan yang bertuliskan dengan namamu ya Allah. Ya, tulisan itu kemudian tidak dimakan oleh rayap. Yang lainnya kemudian habis dimakan rayap, sehingga secara otomatis ya pemboikotan tersebut ya selesai dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemboikotan itu tidak berlangsung lama ya, hanya 3 tahun, tetapi 3 tahun juga betul-betul menguji ya, menguji bagaimana solidnya keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, juga kaum muslimin. Kemudian ya selesai berarti untuk pemboikotan ya. Ini selama 3 tahun mereka kemudian tinggal di lembah ya, Bani Sy'ab ya, lembah Sy'ab ya, milik dari pamannya Abu Thalib, berlangsung selama 3 tahun dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Setelah peristiwa ini kemudian ya kaum muslimin, Rasulullah SAW ya ternyata tidak sampai di situ. Allah masih menguji ya, menguji Rasulullah SAW. Setelah peristiwa pemboikotan, beberapa bulan kemudian pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib jatuh sakit dan kemudian wafat. Termasuk ya kemudian di tahun-tahun itu, ini tahun ke-10 kenabian, Khadijah istrinya Rasulullah SAW pun wafat. Sehingga ketika itu tahun ke-10 ini disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah SAW berduka dengan meninggalnya Abu Thalib dan istrinya tercinta ya. Betul-betul Rasulullah SAW ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang selalu ya menjadi ya penopang ya, mendapatkan banyak sekali bantuan dan ya sokongan, dukungan ya ketika berdakwah maupun ketika Rasulullah ya kecil ya bersama Abu Thalib dan istrinya Khadijah sebagai istri yang sangat luar biasa, yang mendukung dan selalu ya menjadi ya banyak sekali memberikan masukan dan seterusnya ya, layaknya sebagai seorang istri yang sangat baik, sangat soleha dan seterusnya. Baik, selesai ya untuk hari ini. Insyaallah pembahasan kita dilanjutkan dengan setelah ini antum silakan mengerjakan ulangan ya yang sudah Ustadz buat. Dan sebelum mengerjakan ulangan, Ustadz minta antum belajar dulu dari halaman dari kenabian ya, dari halaman 15 sampai halaman ya, sampai halaman dari 15 sampai halaman 30 ya, halaman 37 ya, halaman 36 ya. Silakan antum belajar ya halaman 15 sampai halaman 36 sebelum melaksanakan ulangan supaya hasilnya maksimal ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Untuk ulangan nanti bisa dimulai jam 10-an ya. Antum sebelum mengerjakan ulangan yang Ustadz share di web ya, Quizizz, silakan antum belajar terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Baik, hadana ya wa yakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.